Netizen, kembali lagi di podcast On Call, On The Air with Cikokol. Hari ini kita akan membahas tentang electric vehicle. Electric vehicle ini akan dibahas dengan salah seorang pria tampan yang ada di PT PLN Persero UP3 Cikokol. Kita akan langsung berkenalan. Langsung saja, ini dengan Abang siapa? Torus. Torus. Oh, Abang Torus ya? Iya, soalnya kalau panggil Asia nanti kan bahaya. Oh, bahaya ya, Abang Torus. Oke, Abang Torus kepanjangannya siapa? Si Torus. Si Torus saja? Iya. Oke, berarti ini dipanggil si Torus ya? Torus aja. Oh, Torus saja. Iya. Oke, baiklah, siap. Untuk Abang Hesian, Abang Torus tadi ya, salah. Jangan Untuk- kebawa suasana hati deh. Oh iya, siap. Untuk Abang Torus, ini udah bekerja di PT PLN sudah berapa lama? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Sekarang ada di bidang Jaringan. jaringan. Untuk pekerjaannya sendiri seperti apa atau yang dilakukan sehari-hari? Yang dilakukan sehari-hari kebetulan spesialisasi saya itu di bidang proteksi. Jadi sebenarnya proteksi itu pengaman jaringan. Ada seperti apa namanya? Sistem lokalisir. Jadi kalau ada terjadi gangguan itu nggak semuanya padam. Dampak dari gangguan itu nggak menyebar luas gitu. Jadi per segmen aja. Jadi kerjaan utama saya itu sebenarnya memastikan alat proteksi ini bekerja. Oke. Berarti memastikan alat proteksi bekerja ya, Betul. agar dimanapun elektrisian berada, tetap dengan listrik menyala. Intinya seperti itu ya. Bener. Oke, kita di sini akan membahas tentang electric vehicle. Nah, electric vehicle ini berhubungan juga dengan SPKLU dan SPBKLU. Kira-kira menurut Bang Hasian, apa perbedaan dari SPKLU dan SPBKLU? Jadi kalau untuk SPKLU itu kepanjangannya itu sebenarnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi kalau untuk SPBKLU itu stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Oke, jadi berarti yang bedanya yang satu pengisian kendaraan listrik umum ya, Pengisian seperti charger baterai gitu. Satu lagi cuman tukar baterai, Ah. cuman tetap ada tarifnya. Untuk penggunanya, kira-kira siapa saja yang menggunakan fasilitas dari SPKLU dan SPBLU? Jadi sebenarnya untuk SPKLU dan SPBKLU ini itu bisa digunakan semua masyarakat. Tapi ada syaratnya. Oh, syaratnya apa? Iya, syaratnya harus punya Kendaraan kendaraan listrik. listrik. Kan kalau nggak punya kan nggak guna juga. Iya, untuk apa diisi gitu ya Bang ya? Ah. Oke. Kalau untuk beroperasinya, di mana sih sebenarnya SPKLU ini sudah beroperasi? Ini kan kita kan Cikokol ada di wilayah Tangerang ya. Jadi Kota sekitaran Tangerang. Ya, Kota Tangerang. Kira-kira ini ada di mana posisinya? Jadi untuk wilayah kita itu khususnya untuk Kota Tangerang Ya. itu ada di wilayah Tang City. Cuman untuk daerah Tangerang yang lain, Tangerang Selatan ada di Ayon. Terus satu lagi Supermall Karawaci. Oke, berarti sebenarnya SPKLU ini sudah difasilitasi di mall-mall besar ya, yang ada di sekitar Tangerang ataupun di sekitar Tangerang berarti ya. Iya. Berarti sebenarnya kalau seandainya elektrisian sudah memiliki kendaraan listrik umum, tidak perlu khawatir lagi. Karena fasilitas pengisiannya sudah difasilitasi oleh PLN sendiri. Betul sekali. Untuk selanjutnya menurut dari Bang Sitorus ini, apakah saat ini efektif menggunakan kendaraan listrik? Oh, jelas lebih efektif. Alasannya itu kenapa? Gitu. Karena sebenarnya kan bisa kita bandingin dari tarifnya. Tarif rupiah per kWh-nya. Rupiah per kWh-nya. Jadi kalau misalnya rupiah per kWh kita kalkulasiin ke harga bensin per liter, Ya. itu jauh lebih hemat kendaraan listrik. Untuk jarak yang sama ya. Untuk jarak yang sama Untuk berarti jarak yang lebih hemat menggunakan kendaraan listrik. Betul, satu lagi kan lebih efisien, tidak merusak Lingkungan. lingkungan. Iya. Berarti sangat efektif sebenarnya menggunakan kendaraan listrik. Jadi selain kita bisa menghemat, tapi juga secara alam kita menjaga alam. Betul. Oke, kalau untuk menurut Bang Sitorus nih, tujuan dari SPKLU dan SPBKLU itu sendiri apa? Sebenarnya kalau ditanya tujuan, kita lebih bicara ke company ya, perusahaan ya. Perusahaan itu kan mencari keuntungan. Jadi sebenarnya gunanya ini kita biar penjualan tenaga listrik kita itu lebih meningkat. Oke.
Di samping itu kita ramah terhadap lingkungan, salah satunya. Oke, ditambah lagi di sini mungkin untuk bagi masyarakat, mempermudah masyarakat. Jadi yang keinginan memiliki kendaraan listrik bisa difasilitasi oleh PLN sendiri untuk pengisiannya ya. Untuk sebenarnya penggunaan kita dalam menggunakan SPKLU dan SPBLU, ini bagaimana cara kita menggunakannya, Bang? Jadi kalau untuk menggunakannya yang penting syaratnya terpenuhi dulu ya. Jadi kendaraan listriknya ada. Jadi SPKLU dan SPBKLU ini bisa kita gunakan. Salah satu caranya itu kita bisa download aplikasinya. Ada aplikasinya juga Oh, soalnya. ada aplikasinya. Apa itu nama aplikasinya? Nama Bang? aplikasinya Charge In. Charge In. Oke. Jadi di Charge In ini kita bisa monitoring penggunaan listrik per kWh kita sendiri. Terus satu lagi bisa untuk integrasi dengan modul payment. Contohnya pakai link aja itu. Itu bisa juga dibayar pakai link aja. Bisa udah langsung berarti ya, Bang? Iya, ya? jadi nggak perlu pakai biaya cash lagi, nggak perlu pakai keluar duit cash. Jadi lebih efisien dan efektif. Oke, berarti ini untuk aplikasi Charge In sendiri itu ada di App Store dan Google Play. ada Google Play. Berarti semua sudah difasilitasi ya? Berarti Betul. kita tinggal download aja. Kalau kita sudah punya kendaraan listrik, untuk menggunakan pengisiannya berarti tinggal download aplikasi Charge In ya? Iya. Oke. Tadi seperti itu fungsi aplikasi Charge In berarti udah Abang sebutin ya? Berarti untuk memonitor Banyak sih penggunaannya. fungsinya sebenarnya. Salah satunya yaitu kan kita tahu sendiri di zaman sekarang ini era digital lah kita bilangnya. Itu kan aplikasi itu sangat mendukung bagi setiap kegiatan, pekerjaan dan lain-lainnya. Oke. Ya, berarti sekian pembicaraan kita ya untuk tentang electric vehicle. Mungkin di sini untuk electrician semua, electric vehicle ini sebenarnya adalah kendaraan listrik yang akan membantu dari electrician sendiri ketika ingin memiliki kendaraan listrik, maka untuk pengisiannya adalah menggunakan SPKLU atau SPBKLU. Nah, dari kendaraan listrik itu sendiri memiliki fungsi ya selain tadi ada penghematan baik secara biaya ataupun juga ramah secara lingkungan. Jadi kita bukan hanya keuntungan secara pribadi saja, tapi boleh juga secara lingkungan kita bisa menjaga lingkungan kita bagaimana untuk tidak menyebarkan polusi lebih lagi. Iya, menjaga alam. Iya, menjaga alam. Tentunya ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk cucu dan untuk cicit kita ke depannya, untuk masa depan pastinya ya, Bang. Iya, kita. Oke. Terima kasih banyak untuk Bang Sitorus untuk waktunya, kesempatannya, dan ilmu yang boleh dibagikan untuk seluruh electrician yang ada dimanapun. Semoga podcast kali ini bisa menambah semangat electrician untuk membeli kendaraan listrik. Karena PLN sudah memfasilitasi untuk pengisian kendaraan listrik. Betul. Nah, langsung saja kita tutup ya Bang ya. Mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Kata-kata terakhir? Iya, Tidak ini ada, untuk di terima podcast kasih. ini Bang, bukan untuk di mana-mana ya nih. Di podcast ini Bang. Kata-kata terakhirnya apa gitu, pesan-kesan atau pesan yang mau disampaikan ke electrician? Jadi untuk para electrician, kendaraan listrik atau kalau bahasa kitanya electric vehicle ya, itu sekarang itu sangat berguna, sangat efisien, sangat efektif dibanding dengan kendaraan yang biasa yang menggunakan bensin. Jadi jangan lupa beli kendaraan listrik. Oke, jangan lupa beli kendaraan listrik. Cukup sekian episode kita pada hari ini. Jangan lupa electrician untuk like, comment, and subscribe YouTube channel dari PLN UP3 Cikokol. Dan jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya di podcast selanjutnya di On Call, On the Air with Cikokol. Sampai jumpa. Dadah.